Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Imtiaz dari kelas 11 Kimia Analisis C. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis koloid dan sifat-sifat koloid. Di dalam sistem koloid ada yang namanya sistem dispersi. Dispersi adalah penyebaran merata dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi itu zat yang tersebar, sedangkan fase pendispersi adalah medianya. Misalkan dalam campuran air dan susu, maka fase terdispersinya adalah susu dan medianya air. Nah, di dalam sistem dispersi ini ada larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran homogen yang partikel pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat memisah jika didiamkan atau diendapkan. Contohnya pada campuran air dan gula. Kemudian koloid. Koloid termasuk dalam sistem dispersi padatan halus yang akan mengendap jika diendapkan. Contohnya pada air dan susu. Kemudian suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang mudah mengendap membentuk endapan di bawah dan termasuk dalam sistem dispersi padatan kasar. Contohnya pada campuran air dan pasir. Nah, kita masuk ke jenis-jenis koloid. Di sini ada fase terdispersi, ada pada cair dan gas, begitu juga dengan medium pendispersinya, ada pada cair dan gas. Untuk fase terdispersi padat, berada dalam medium pendispersi padat, dinamakan sol padat. Contohnya, gelas berwarna dan intan hitam. Kemudian fase terdispersi padat, ke dalam medium pendispersi cair, dinamakan sol. Contohnya, sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Fase terdispersi padat ke dalam medium pendispersi gas dinamakan aerosol padat. Contohnya asap dan debu di udara. Kemudian fase terdispersi cair ke dalam medium pendispersi padat dinamakan emulsi padat, yang contohnya jeli dan mutiara. Fase terdispersi cair ke dalam medium pendispersi cair dinamakan emulsi. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Fase terdispersi cair ke dalam medium pendispersi gas dinamakan aerosol. Contohnya adalah kabut. Kemudian fase terdispersi gas ke dalam medium pendispersi padat dinamakan buih padat. Contohnya karet busa dan batu apung. Fase terdispersi gas ke dalam medium pendispersi cair dinamakan buih. Contohnya pada buih sabun dan krim kocok. Di sini fase terdispersi gas dan medium pendispersi gas ini tidak ada. Kenapa? Karena zat terdispersi gas di sini bagian dari udara yang masuk ke dalam medium pendispersi gas, artinya masuk ke dalam udara, maka jadinya udara yang masuk ke dalam udara, contohnya oksigen yang masuk ke dalam udara, maka ini sangat homogen dan sangat murni. Dan ukurannya sangat kecil, sehingga ini dinamakan larutan. Sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya, ketika kita menyalakan lampu mobil dalam keadaan berkabut, maka akan terlihat partikel-partikel dalam kabut yang menghamburkan cahaya ke segala arah. Kemudian gerak Brown atau gerak acak. Nah, gerakan ini seperti gerakan zigzag. Gerakan ini terjadi karena adanya tumbukan partikel antara fase terdispersi dengan mediumnya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian adsorpsi, penyerapan ion. Penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid itu bermuatan. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah elektroforesis, pergerakan koloid dalam medan listrik. Contohnya pada rangkaian ini adalah isian dari koloid yang dialiri sumber listrik. Di dalamnya ini ada katoda dan anoda, ada ion positif dan negatif. Kemudian koagulasi, penggumpalan sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit,
dan penyampuran koloid yang berbeda muatan. Contohnya adalah penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku. Sifat yang selanjutnya adalah koloid pelindung. Suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil tetapi tidak menyebabkan koagulasi. Dialisis. Dialisis ini memurnikan koloid dari ion-ion pengganggu. Contohnya pada pencucian darah. Nah, ini contohnya pada pencucian darah. Yang merah-merah ini adalah koloid, anggap saja darah. Di dalam bejana ini ada air, dan di sini pembatas air dan koloidnya adalah membran. Di sini ada air masuk dan juga ada air keluar. Lalu apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah ion akan keluar dari koloid menuju air melalui membran ini. Karena partikel ion lebih kecil dari koloid, maka partikel ion itu akan keluar melalui membran. Lalu koloid tidak akan keluar dari membran. Ion-ionnya ini akan keluar bersama air dan juga ion pengganggunya. Ion-ion pengganggunya ini keluar bersama air melalui air yang keluar ini. Jadi air keluar itu sudah bersama sampah-sampahnya, sudah bersama ion-ion pengganggunya. Maka koloid di sini sudah bebas dari ion pengganggu. Kemudian yang terakhir ada koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah partikel terdispersi yang menarik medium pendispersinya. Lalu koloid liofob adalah partikel terdispersi yang tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi air, maka disebut dengan koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Di sini ada kata fil. Fil itu suka atau mau menarik yang medianya air, hidrofil. Kemudian fob. Fob ini tidak suka atau tidak mau menarik medianya, hidrofob. Ini perbedaan koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis koloid dan sifat-sifat koloid. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.